Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kitab Bidayatul Hidayah di Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Adabul Jum'ah. Ini adalah adab-adab Jumat. I'lam ketahui olehmu annal Jum'ata aidul mu'minin. Ketahui olehmu bahwa sungguh Jumat, Jumat artinya hari Jumat itu hari rayanya orang beriman. Insyaallah hari raya. Di seminggu sekali ada hari raya. Wahwa yaumun syarifun, dan dianya hari Jumat itu Yaumun Syarif, hari yang mulia, qad khassallah yang sungguh telah mengkhususkan oleh Allah Ta'ala dengannya hari hadhil ummah, kan ini umat. Ini hari Jumat khusus kepada umat Nabi. Wa fihi sa'atun mubhamatun, dan padanya hari Jumat itu ada satu waktu yang mubham, yang tidak jelas tempatnya, yang tidak jelas posisinya, pasnya di mana, enggak. Tapi ada. Dalam hari Jumat itu ada satu saat, ada satu waktu yang mubham, la yuwafiquhu, yang tidak mendapati akannya saat, akannya waktu oleh hamba yang muslim, ya salullah yang meminta ia kepada Allah Ta'ala dalamnya waktu akan hajat, illa a'tahu iyahu, kecuali memberikan ianya Allah akannya si hamba akannya hajat. Waktu mustajabah ada di hari Jumat. Enggak ketahuan tapi kapan. Tapi ada. Ya, bisa dari pagi sampai malam, malah sampai sore. Gimana kalau kita sempat berdoa di waktu itu, Allah kabulkan. Makanya dari pagi sampai sore, kalaupun mulut kita enggak berdoa, hati kita selalu dalam keadaan zikir dan doa. Karena itu fasta'iddalah yaumal khamis. Karena itu maka bersiap-siaplah kamu untuknya hari Jumat atau untuknya Jumat yaumal khamis, pada hari kiamat. Jadi karena hari Jumat itu hari raya, beliau menganjurkan kita untuk mempersiapkan menyambut hari raya dari hari Kamis. Cara cara mempersiapkan diri bitandzifis siap, dengan membersihkan pakaian. Wabikasrati tasbih, dan dengan memperbanyak tasbih, wal istighfar, memperbanyak istighfar. Asyiyatul khamis, pada sore hari Kamis. Fa innaha sa'atun tuwadhi fil fadli sa'ata yaumil Jum'ah. Karena sungguh sore Kamis pun itu waktu yang sebanding ia dalam kelebihan akan waktu hari Jumat. Jadi hari Kamis juga istimewa. Nah, dalam redaksi yang lain ada tambahan. Qala ba'du salam, sebahagian ulama salah berkata, Inna lillahi ta'ala fadlan. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu ada karunia-karunia, siwa arzakil ibad, selain rezeki hamba. Rezeki hamba sudah ditanggung oleh Allah. Selain rezeki yang Allah jamin untuk hamba, ada tambahan lain, bonus lain untuk hamba yang Allah siapkan. La yu'ta min dzalikal fadli illa man sa'alahu 'ashiyatal khamis wa yaumal jum'ah. Yang tidak diberikan dari demikian karunia Allah tadi, kecuali kepada orang yang minta ia akannya fadal, akannya karunia, pada sore hari Kamis dan hari Jumat. Jadi ada rezeki khusus yang Allah siapkan untuk orang-orang yang meminta kepada Allah pada sore hari Kamis dan hari Jumat. Allahumma rzuqna rizqan hasanan halalan thayyibah ya Allah. Ya. Wanwi soma yaumil Jumat, niat olehmu akan puasa hari Jumat. Imam Ghazali menganjurkan kita puasa hari Jumat. Lakin ma'as sabti, tetapi bersama hari Sabtu. Atau ma'al khamis, atau bersama hari Kamis. Kamis kita puasa, Jumat puasa. Atau Jumat puasa bersama Sabtu. Jangan cuma hari Jumat saja. Idh fi ifradiha nahyun. Karena dalam mengasingkan Jumat untuk puasa, itu ada larangannya. Fa'idha tola alaika subuh, maka bila muncul kepadamu oleh subuh. Ketika subuh Jumat sudah mulai tampak. Faghtasil, maka mandilah kamu. Niat untuk mandi Jumat. Fa inna ghusla yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Kenapa harus mandi? Karena mandi hari Jumat itu wajib kepada setiap orang yang sudah bermimpi, yang sudah balik. Makna wajib di sini ai sabitun muakkadun. Sebut lagi dianjurkan. Bukan wajib dalam arti yusabu ala fi'li, fa yu'aqabu ala tarkih, bukan. Nah, sudah kita mandi. Summa tazayyan bisiyabil bid. Kemudian berhiaslah kamu dengan pakaian yang putih. Ambil pakaian putih terbaik kita. Fa innaha habus siyabi ilallah ta'ala. Karena bahwa sungguhnya siyabul bait, pakaian putih, itu habus siyab, yang paling sukanya pakaian kepada Allah Ta'ala. Wasta'mil minat tibi atyaba ma indak. Pakai olehmu dari wewangian akan yang paling harum yang ada di sisimu. Pakai parfum terbaik kita. Wabalik fi, namanya juga hari raya, Masya Allah. Wabalik fi tanzifi badanika. Dan balik, kuatlah, keraslah
seriuslah dalam membersihkan badanmu bil halqi, cukur bulu inat, bulu anak, wal qasi, potong kumis, ya kan? Watakli, motong kuku, wasiwaki bersiwak, wasairi anwa'in nadhafah dan berbagai macam bagian-bagian kebersihan. Watotibir raihah dan mewangikan yang bau-bau. Kalau tubuh kita bau, usahakan untuk menghilangkan baunya dengan berbagai macam cara yang ada. Karena kita mau berlebaran, mau ketemu saudara-saudara kita di Jumat. Summa bakir ilal jami. Kemudian bersegeralah kamu, berpagi-pagilah kamu ke masjid jami. Nah, pagi-pagi kita udah menuju masjid jami. Was'a ilaiha alal haynati wal wika wasakinah. Berjalanlah kamu kepadanya masjid jami alal hainah dalam ketenangan wal wasakinah, tenang, damai, santai. Ya. Fakat kenapa kita harus bersegera ke Jumat? Fakat qala karena maka sungguh telah berkatalah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man raha ilal Jumat, orang siapa yang berangkat ya ke Jumat fi saatil ula pada waktu pertama. Waktu pertama. Maka nama karroba badanah maka seolah-olah telah mempersembahkan ya, telah berkurbah ya, melakukan satu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah namanya kurbah. Maka seolah-olah berkurbah ya akan seekor onta. Waman raha fi saati saniyah, barang siapa yang berangkat ia pada waktu kedua, pekaan nama qaraba baqarah, maka seolah-olah dia telah mengkurbahkan akan seekor seekor lembu. Pahalanya seperti pala menginfakkan seekor lembu lah gitu. Bagaimana cara membagi waktunya? Jadi dari terbit fajar sampai menjelang zawal, waktunya kita bagi 5. Jadi bagian pertama namanya waktu pertama, bagian kedua waktu kedua. Waman raha fi saati salisa. Barang siapa yang berangkat dia pada waktu yang ketiga, pakaan nama seolah-olah dia, pakaan nama qaraba, maka seolah-olah telah mengkurbahkan ia akan seekor kambing. Waman raha fi saati rabi'ah, barang siapa yang berangkat dia pada waktu yang keempat, pakaan nama qaraba dajajatan, maka seolah-olah persembahkan ia akan seekor ayam. Waman raha fi sa'atil khamisah, barang siapa yang berangkat ia pada waktu yang kelima, maka nama ahda baydatan, maka seolah-olah memberi hadiah ia akan sebutir telur. Faidza kharajal imam, maka apabila keluarlah oleh imam, keluar imam menuju mimbar. Tu yatis suhuf, niscaya dilipat akan lembaran-lembaran malaikat tadi. Wa rufi'atil aqlam, diangkat akan pena-pena. Wajtama'atil malaikatu indal mimbar, berkumpullah oleh para malaikat di dekat mimbar. Yastami'una dzikra, mendengar oleh mereka akan dzikir. Mereka mendengarkan khutbah. Enggak dicatat lagi orang yang datang sesudah khatib naik mimbar. Wa yuqalu, dan dikatakan orang, innan nasa fi qurbihim indan nadhari ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukurihim ilal Jumat. Sesungguhnya manusia dalam kedekatan mereka ketika melihat kepada wajah Allah Ta'ala itu di atas kadar bersegera mereka kepada Jumat. Makin cepat kita pergi ke Jumat, makin dekat ketika melihat Allah nanti. Ini berdasarkan keyakinan yang Ahli Sunnah wal Jamaah menyatakan Allah bisa dilihat di akhirat. Summa idza dakhaltal jami'a fatlubis safal awal. Kemudian apabila engkau telah memasuki akan masjid, maka cari olehmu akan saf yang pertama. Kita menuju saf yang pertama hari Jumat. Wa idza ijtama'an nas fala tatakhatta riqabahum, maka apabila telah berkumpullah oleh manusia, maka janganlah engkau melangkah akan leher-leher mereka. Artinya kita datang agak telat dikit, saf pertama sudah diisi orang. Jangan kita melangkahi orang. Atau misalkan gimana ya? Jangan melangkahi orang untuk mendapatkan saf di depan kita. Itu menyakiti orang lain. Kalau membelah saf boleh, melangkah maksudnya ini kita langkah besar sampai apa ya? Paha-paha kita, kepala orang di bawah paha kita. Fala tatakhatta, janganlah engkau melangkahi akan leher-leher mereka. Ini. Faqad warada fihi wa'idun syadid. Maka sungguh datang dalamnya melangkah leher orang oleh wa'idun syadid, ancaman yang keras. Bahwa dianya ancaman itu annahu yuja'alu jasaran, bahwa sungguhnya dia itu akan dijadikan dia jasaran sebagai jembatan di yaumul qiyamah pada hari kiamat. Yatakhattahun nas, melangkahi akannya oleh manusia. Kalau kita suka melangkahi orang, maka kita akan dijadikan jembatan. Orang akan menaiki kita, menginjak-injak kita di hari kiamat. Ya. Wala tamurra baina aidihim, janganlah engkau melewati di hadapan mereka, di hadapan mereka.
Wajelis bi qurbiha itin duduklah kamu di dekat dinding au ustuanatin atau di dekat tiang hatta la yam, ya yumarra hingga tidak dilalui orang baina yadaika di hadapan. Kita hindari kan. Jangan sampai orang melewati depan kita. Depan kita ada tiang orang nggak lewat atau ada dinding. Wala takun hatta tusalliyat tahiyah. Janganlah engkau duduk hingga engkau salat akan tahiyat. Wa hasanun an tusalli arba'a rakaatin dan baguslah bahwa engkau salat akan 4 rakaat. Beliau menganjurkan salat tahiyat ini 4 rakaat. Takra'u fi kulli rakaatin ba'dal Fatihah. Engkau baca pada setiap rakaat sesudah Fatihah surat Al-Ikhlas. Beliau menganjurkan salat tahiyat 4 rakaat. Rakaat pertama sesudah Fatihah kita baca surat Ikhlas khamsina maratan 50 kali. Masya Allah. Berarti kita pagi-pagi harus sudah di masjid. Kalau enggak selesai nih. Jadi salat tahiyat 4 rakaat. Rakaat pertama sesudah Fatihah baca surat Ikhlas 50 kali. Kemudian rakaat kedua apa lagi? Ya. Oh, setiap rakaat sesudah Fatihah baca 50 kali Al-Ikhlas. Berarti sampai selesai sholat itu 200 kali kita baca surat Ikhlas. Wafil khabari dalam hadis, anna man fa'ala dzalik wa sungguh orang-orang yang memperbuat ia akan demikian lam yamut tidak akan meninggal ia hatta yara hingga melihat ia akan tempatnya di surga. Au yura lahu dzalik atau dilihat orang bagi dia akan demikian. Artinya dapat isyarat untuk orang-orang lain bahwa kita ahlul jannah. Wala tatrukit tahiyata wa in kana al-imamu yakhthub. Janganlah engkau meninggalkan akan tahiyat masjid sekalipun adalah imam itu khutbah ya. Boleh. Walaupun imam berkhutbah kita masih boleh salat tahiyat. Peminas sunnati antaqra'a fi arba'i rakaatin surat Al-An'am dan sebahagian dari sunnah itu bahwa engkau baca dalam 4 rakaat surat tahiyat tadi akan surat Al-An'am. Nah ini. Kita salat tahiyat 4 rakaat. Rakaat pertama kita baca surah An'am, wal Kahfi rakaat kedua surah Kahfi, wa Taha surat Taha, wa Yasin surat Yasin. Insyaallah ini kita nggak bisa hafal. Fa illam takdir maka jika engkau tidak mampu fa surat Yasin maka baca olehmu akan surah Yasin, Alif Lam Sajadah, Hamim Ad-Dukhan dan Al-Muluk. Nah, ini yang kita baca dalam sunat tahiyat. Wala tada qira'ata hadhihi suwari lailatal Jumat. Dan jangan engkau tinggalkan akan membaca ini surat pada malam Jumat. Kalaupun kita enggak membacanya dalam sholat tahiyat, kita baca malam Jumat nih Yasin, Alif Lam Sajadah, Hamim Dukhan, Al-Muluk, kan? Al-Kahfi tadi, nah, Taha, Yasin dan Al-An'am. Ya. Fafiha fadlun kasir, fafiha maka dalam membaca ini surah itu ada kelebihan yang banyak. Wa lam yuhsinu zalik, barang siapa yang tidak bisa ia akan demikian. Enggak bisa ia akan demikian, enggak bisa. Fal yuksir qira'ata surat al-Ikhlas. Maka hendak memperbanyak ia akan membaca surat Ikhlas. Yang minimal kita baca surat Ikhlas pada hari ini. Wa aksiri sholata ala Rasulillah. Perbanyak olehmu akan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaumi pada hari ini khasatan secara khusus. Senantiasa kita selalu memperbanyak selawat kepada Nabi. Lebih-lebih hari Jumat harus lebih banyak lagi. Nah, dalam hadis, la yakuna sungguh bahwa adalah laki-laki itu Ramadan jadi debu, auramiman atau serbuk-serbuk, tadruhur riyah yang meniupkan akannya oleh angin-angin, khairun lahu itu lebih baik baginya seorang laki-laki min ayyamura baina yadayil musalli dari bahwa melewati ia di hadapan orang yang sholat. Faqala alaihi salatu wasallam Nabi berkata, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli, jikalau tahulah oleh orang yang lewat di hadapan orang yang sholat, madza alai apa itu akibat di atasnya, lakana ayyakifa arba'ina, sungguh bahwa berhenti ya selama 40 tahun, khairul lahu itu lebih baik bagi dia min ayyamura baina yadayhi daripada bahwa lewat ia di depannya si musalli." Diambil dari kitab Ihya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahma kharajal imamu dan manakala keluarlah oleh imam. Keluar imam mau naik mimbar. Faqta'is salata wal kalam, maka selesaikan olehmu akan selawat dan kalam. Kalau sedang berselawat berarti berhenti kan?
Jadi kan beliau menganjurkan berselawat, berhenti kalam, zikir segala macam. Washtagil bijawabil muadzin dan sibuklah kamu dengan menjawab muadzin. Summa bistima'il khutbah. Kemudian sibuklah kamu dengan mendengar khutbah. Wal itti'ad dan dengan mendapatkan pelajaran biha dengan yang khutbah. Wada'il kalama ra'san fil khutbah. Tinggalkan olehmu akan kalam sama sekali dalam khutbah. Ketika imam khutbah, kita tinggalkan ucap kalam kita. Nggak ada pembicaraan. Dengar baik-baik. Nasihat. Wafil khabari karena dalam satu hadis. Annaman qala li sahibi. Sungguh orang-orang yang berkata ia bagi temannya. Wal imamu yaktubu padahal imam itu sedang khutbah ya. Apa kata dia? Ansit, diamlah kamu. Ausah, sah, uskut, diam kamu. Fakat laga, maka sungguh laga ia. Laga, melakukan perbuatan yang tidak baik, laga. Waman laga fala jumu'at adalah. Barang siapa yang laga ia, maka tidak ada Jumat bagi dia. Artinya qauluhu ansit, kalamun. Bermula ucapan yang seorang ansit itu kalam. Kita mengatakan ke teman kita diam saja, sudah membuat Jumat kita berkurang fadilahnya, laga. Bayam bagi ayyanha ghairahu bil isyarati la bil lafzi. Maka sepantaslah bahwa melarang ia akan selainnya dengan isyarah bukan dengan lafaz. Nah, Ruya an Utsman diriwayatkan dari Utsman wa Aliyin dan dari Ali radhiyallahu anhu man istama'a wa ansata. Barang siapa yang mendengar dengan baik, mendengar khutbah imam, wa ansata diam ya falahu ajrani bagi dia itu ada dua pahala. Faman lam yastami wa ansata. Barang siapa yang tidak mendengar ia dan diam ya tapi enggak mendengar khutbah, falahu ajrun bagi dia ada satu pahala. Faman sami'a walaga. Barang siapa yang mendengar ia walaga tapi berbicara, mendengar berbicara. Walaga. Fa alaihi widrani maka di atas dia itu ada dua dosa. Faman lam yastami walaga dan orang-orang yang tidak mendengar ia dan melakukan laga, udah tidak mendengar berisik lagi. Fa'alaihi widrun wahid. Nah, maka di atasnya dia itu satu dosa. Eh, tambahan. Ini dalam kitab lain, dalam satu matan kitab ini juga kan, di redaksi A. Nah itu. Summa tadi bil imami kama sabaka. Kemudian ikut olehmu dengan imam sebagaimana yang dahulu ia. Ketika imam melakukan sholat Jumat berarti kita ngikut. Faidza faraghta fasallamta, maka bila engkau telah selesai dan engkau telah memberi salam, selesai kita sholat Jumat. Ini kita, Masya Allah, di masjid kita ini sering diamalkan. Faqra, maka baca olehmu al-Fatihata akan Fatihah. Qabla an tatakallama sab'a maratin, sebelum bahwa engkau berbicara, engkau baca 7 kali. Nah, jadi zikir sesudah sholat Jumat nih, baca Fatihah 7 kali, wal ikhlasa sab'an, engkau baca olehmu akan surat ikhlas 7 kali. Wal mu'awwidhataini, al-falaq an-nas 77. Fadzalika ya'simuka minal jum'ati ilal jum'ah. Maka bermula demikian itu akan menjaga ya akan engkau dari Jumat ke Jumat. Walilahnya kita akan terjaga dari dosa insya Allah. Fatihah 7 kali, Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Wa yakunu hirzan laka minasyaitan. Dan ada ianya yang demikian. Ayat-ayat yang kita baca tadi, hirzan laka. Itu benteng bagimu dari setan. Wa qul ba'da dzalik. Katakan olehmu sesudah demikian. Sesudah kita baca ayat tadi, kita baca doa. Masya Allah ini doa. Allah mudahkan. Allahumma ya ghaniyu ya hamid. Ya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya mubdi'u ya mu'id. Ya wahai yang memulai. Wahai yang menciptakan di permulaan. Wahai yang akan mengembalikan hamba yang sudah mati dikembalikan dihidupkan. Ya Rahimu ya Wadud. Wahai yang maha pengasih penyayang. Aghnini bihalalika an harami. Cukupkan olehmu akan aku dengan halalmu dari yang harammu. Wabita'atika cukupkan aku dengan taat kepadamu dari maksiatmu. Wabifadlika cukupkan aku dengan karuniamu dari yang selainmu. Ya Ghaniyu ya Hamid. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid. Ya Mubdi'u ya Mu'in. Ya Rahim ya Wadud. Aghnina bihalalika an haramik. Wakfini wabita'atika an ma'asiyatik. Wabifadlika amman siwak. Ini agak beda redaksinya. Biasa Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'in ya rahim ya wadud aghnini bihalalika an haramik waqfini bifadlika amman siwa. Beda-beda. Summa sholli ba'dal jum'ati ini kemudian salatlah kamu sesudah Jumat 2 rakaat. Di salat ba'diyah au arba'an atau 4 rakaat au sittan atau 6 rakaat. Fakullu dzalika marwiyun fi ahwalin mukhtalifah. Maka bermula setiap demikian, baik 4 rakaat, 2 rakaat, 6 rakaat, semuanya marwiyun diriwayatkan fi ahwalin mukhtalifah dalam kondisi yang berbeda-beda.
Summa lazimil masjida ilal maghrib. Kemudian tetaplah kamu di masjid hingga maghrib. Masya Allah, beliau menganjurkan di masjid terus, jangan pulang. Au ilal asri, atau minimal hingga waktu asar. Wa kun hasanal muraqabah li saati syarifah, dan hendaklah kamu itu bagus memperhatikan bagi waktu-waktu yang mulia, bagi waktu yang. Artinya kita selalu mengintip-intip waktu yang dijanjikan tadi yang makna muraqabah, kita selalu dalam kondisi siap. Andaikan pas waktu itu kita memang waktu ijabah, kita memang dalam keadaan sedang berdoa berzikir. Fa innaha mubhamatun fi jami'il yaumi, karena sesungguhnya waktu yang mulia itu mubham dalam semua hari. Fasa ka antudrikaha wa anta khasy'un lillah. Mudah-mudahan engkau dapati akannya waktu, padahal engkau itu yang khusyuk kepada Allah Ta'ala. Tadhari'un, lagi yang merendahkan diri. Wala tahdur fil jami'il hilaka. Dan janganlah engkau menghadiri dalam masjid jami' akan hilak. Kalau ada halakah-halakah di masjid, kadang banyak orang yang bikin halakah-halakah. Halakah-halakah yang isinya nggak jelas misalkan. Kita jangan hadir, tapi kalau halakah ilmu nggak apa-apa. Janganlah engkau hadir dalam masjid jami' akan hilak, akan halakah-halakah. Wala tujalisil qasah, janganlah engkau mujalasah akan khusus para pendongeng. Ada tukang-tukang cerita, cerita-cerita khurafat dalam masjid, jangan engkau duduk bersamanya. Bal majlisal ilmin nafi. Tetapi hadiri olehmu akan majelis ilmu yang bermanfaat. Pada majelis ilmu boleh kita bergabung. Apa ilmu yang bermanfaat? Wa huwa alladzi yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Dianya ilmu nafi, ilmu manfaat itu alladzi yang menambah ya dalam takutmu kepada Allah Ta'ala. Yang kusumin raqabatika, ilmu yang mengurangi ia dari cintamu pada dunia. Fa kullu ilmin la yad'uka minad dunya ilal akhirah. Maka bermula setiap ilmu yang tidak mendorong ia akan engkau dari dunia kepada akhirat. Fal jahlu a'wadu alaika, maka bermula jahil itu lebih baik kepadamu daripadanya ilmu. Fasta'id billahi ta'ala min ilmin la yanfa, maka berlindunglah kamu kepada Allah Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wala yang bagi ayatakallama fil jami' dan tidak sepantasnya oleh berbicara ia di masjid wa ghairihi dan lainnya masjid jami' minal masajid dari masjid-masjid bihadis dunia dengan obrolan dunia. Zikir aja, jangan ngomongin duniawi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datanglah kepada manusia oleh satu masa yakunu hadisuhum, yang adalah pembicaraan mereka di dalam masjid mereka itu bi amri dunyahu, dengan urusan dunia mereka. Laisa lillahi fihim hajah, tidak ada bagi Allah pada mereka itu hajat. Fala tujalisuhum, janganlah engkau duduk-duduk bersama mereka. Wa aksiri doa inda tulu'i syamsi, perbanyak olehmu akan berdoa ketika terbit matahari. Hari Jumat maksudnya. Wa inda zawali, dan ketika tergelincir matahari. Wa indal ghurub, ketika terbenam matahari. Wa indal iqamah, dan di ketika iqamah sholat. Wa inda su'udil khatib al mimbara, ketika naiknya khatib ke mimbar. Wa inda qiyamin nas ila sholat, ketika bangun manusia menuju sholat. Selesai iqamah, kita baca doa banyak-banyak. Fayushiku antakuna sa'atu syarifah, maka khawatir atau hampir bahwa adalah waktu yang mulia itu fi ba'dhi hadhil awqat, pada sebagian ini waktu-waktu. Ada kemungkinan besar waktu-waktu mustajabah tadi berada di antara ini. Terbit matahari, tergelincir, terbenam ketika iqamah. Wajitahid an tatasaddaqa fi hadzal yaumi bima taqdiru alaih. Bersungguh-sungguhlah kamu bahwa engkau bersedekah pada hari ini dengan apa yang engkau sanggupi di atasnya. Ada sedekah hari Jumat. Wa in qalla, sekalipun sedikit iya. Fatajma'a baina sholati wa shadaqati wa shaumi wal qiraati wa dzikri wal i'tikaf. Maka engkau mengumpulkan antara sholat ada sedekah, ada puasa, ada baca Quran, ada zikir, ada i'tikaf. Lengkap sudah amalan baik di hari Jumat. Waj'al hadzal yawma minal usbu'i khassatan li akhiratik. Jadikan olehmu akan ini hari dari seminggu secara khusus untuk akhiratmu. Jadi beliau menganjurkan hari Jumat itu libur kerja, andaikan kita bekerja. Khususkan untuk akhirat. Waj'al hadzal yawma, menjadikan olehmu akan ini hari dari seminggu khusus untuk akhiratmu. Fa'asahu ayyakuna kafaratan li baqiyatil umur. Mudah-mudahannya hari itu bahwa ada ia itu menjadi penebus bagi sisa hari dari seminggu. Siapa tahu kelalaian kita di hari-hari yang lain terhapus dengan ketaatan, kesolehan di hari Jumat. Minal ulama imam karaha sedekah ala su'alil jami'. Sebahagian ulama itu orang-orang yang memakruhkan akan memberi sedekah kepada peminta-minta di masjid.
alladzi yatakhattuna riqabana yang melangkahi akan leher-leher manusia. Illa ayas ala qaiman kecuali minta ia dalam keadaan berdiri atau duduk fi makanen pada tempat ghairi takhatti min ghairi takhatti dari ketiadaan melangkahi orang. Kalau meminta duduk tenang boleh juga diberikan kepada peminta-minta dalam masjid. Wallahu alam. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.